Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali bisa jumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Senin 10 April 2023. Oleh anugerah Tuhan kita ada pada hari ini, dan kita ada pada minggu yang baru pada bulan April ini. Sebelum itu, mari kekasih Kristus kita datang menghampiri Tuhan, memuliakan Dia, mengagungkan Dia, sebelum kita bertindak dalam semua kegiatan kita pada hari ini. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kekasih-kekasih Kristus kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai dengan 4. 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai dengan 4. Komitmen kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus dan semua pemirsa dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Relasi yang kokoh haruslah didasarkan pada komitmen kepada Tuhan dan bukan hanya kepada kecocokan satu sama lain. Acap kali orang menjalin persahabatan maupun rumah tangga dengan orang lain atas dasar mereka telah merasa cocok. Dasar yang tidak keliru namun tidak kokoh. Sebab kecocokan tidaklah bersifat abadi. Ketika orang sudah lebih mengenal satu sama lain dan mendapati bahwa ternyata mereka memiliki perbedaan sifat, kesukaan ataupun kebinasaan, maka kecocokan itu akan terkikis dan relasi di antara mereka menjadi goyah. Namun,
Bila relasi didasarkan pada komitmen kepada Tuhan, maka hubungan itu akan bersifat kokoh. Sebab komitmen kepada Tuhan seharusnya tidak boleh terombang-ambing, namun bersifat teguh, bahkan semakin lama semakin bertambah kokoh. Pemirsa, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Kristus, relasi seperti itulah yang ada dalam persahabatan antara Daud dan Yonatan. Seperti yang dicatat di dalam kitab 1 Samuel pasal 18. Yonatan mendasarkan persahabatannya dengan Daud dengan membuat perjanjian. Di dalam Alkitab, perjanjian semacam itu dibuat di hadapan Tuhan. Sehingga selama mereka bersikap setia kepada Tuhan, maka mereka juga wajib bersikap setia kepada perjanjian yang mereka telah ikrarkan. Singkat kata, kekokohan dari relasi ikat janji seperti ini tergantung pada komitmen mereka kepada Tuhan. Kekokohan relasi yang membuat Yonatan bersedia mempercayakan persenjataannya kepada Daud. Relasi saling mempercayai karena didasarkan pada komitmen kepada Tuhan. Inilah yang mengakibatkan persahabatan, kerjasama di dalam pekerjaan dan pelayanan maupun rumah tangga akan bersifat tahan uji dan tidak akan merosot karena dimakan oleh zaman. Saudara-saudaraku, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Pagi ini kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita bisa belajar dari seorang Daud dan Yonatan. Bagaimana mereka membuat sebuah komitmen. Mereka membuat sebuah perjanjian. Mereka saling mempercayai satu sama lain. Karena komitmen mereka kepada Tuhan yang membuat persahabatan mereka, persaudaraan mereka begitu kokoh. Bagaimana saudara dan saya hari ini? Bagaimana komitmen kita dengan Tuhan kita? Apakah kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan karena kita hanya membutuhkan sesuatu yang Tuhan kerjakan untuk kita? Atau sadarkah kita bahwa Yesus telah melakukan yang terbaik untuk saudara dan saya? Dia rela mati pada saat saudara masih ada dalam lumpur dosa. Dia telah turun ke dalam kerjaan maut. Bahkan pada hari ketiga dia telah bangkit dari antara orang mati. Dia telah membuktikan bahwa dia hidup. Dan kebangkitannya memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Sebab itu sepatutnya kita juga harus komitmen kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita lakukan bagian kita dengan sekuat tenaga, segenap hati kita, dengan tunduk dan taat kepada perintah-perintahnya. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapan kita selain Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup. Sebab itu mari kita sama-sama harus pegang teguh kepada komitmen kita kepada Tuhan. Bukan sekedar berdasarkan rasa cocok, rasa nyaman. Bukan seperti itu saudaraku. Tapi komitmen kita harus kita sungguh menjaganya. Biar Tuhan sang sumber hidup memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, kami bersyukur untuk anugerah yang telah Engkau berikan di dalam Yesus Kristus. Kasih-Mu memberi jaminan kepada kami bahwa kami memiliki hari depan yang indah di dalam Engkau. Kesetiaan-Mu memberi jaminan bahwa setiap janji-Mu bagi kami pasti akan Engkau genapi dengan sempurna. Kasih dan janji-Mu itulah yang menolong diri kami untuk juga dapat bersikap yang sama terhadap orang-orang
yang dengannya kami menjalin persahabatan maupun relasi yang lebih mendalam. Tolonglah kami untuk dapat berlaku setia sesuai dengan kesetiaan-Mu kepada kami. Sehingga dengan demikian kami dapat menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kami berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami sepanjang malam sampai dengan pagi hari ini. Bapa, kami juga bersyukur karena kami boleh melewati minggu yang kemarin. Dan hari ini kami boleh masuk dalam minggu yang baru. Biarlah hari ini dan sepanjang minggu ini kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk semua kesempatan guna memuliakan nama-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami pada hari ini. Kami juga berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang kami alami sampai saat ini. Tuntunan-Mu memungkinkan diri kami untuk menjalani hidup ini sebagai hidup yang penuh dengan makna. Kami menyerahkan semua yang akan kami kerjakan pada hari ini dan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Sempurnakanlah semuanya itu. Berkatilah dengan keberhasilan dan jadikanlah itu sebagai alat untuk memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa dan salah kami. Roh Kudus, tuntun kami berjalan sejajar dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan pagi hari ini hamba tetap berdoa menjalankan semua keluarga saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Kristus yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun bagi setiap pribadi. Tuhan jamah mereka. Biarlah kasih Kristus yang telah terbukti di atas Kalvari turun melimpah atas setiap pribadi. Sehingga setiap pribadi boleh hidup berkenan. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Hidup menghormati Tuhan. Dengan tunduk dan taat kepada firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa berkati hidup rumah tangga mereka masing-masing. Biar hidup rumah tangga kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami sungguh sadar bahwa Tuhan Engkau adalah kepala rumah tangga kami yang senantiasa mengasihi dan peduli kepada kami. Sebab itu Tuhan, tolong kami supaya kami tidak berjalan di luar kehendak rencana-Mu. Tapi kami hidup di dalam apa yang Engkau mau. Sehingga hidup rumah tangga kami sungguh menjadi sebuah rumah tangga yang harmonis. Sebuah rumah tangga yang takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan setiap saat. Berkati para suami-suami agar mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka hidup sebagai imam yang senantiasa membawa istri serta anak-anak cucu, memiliki waktu mesbah doa keluarga bersama. Tuhan berkati para imam-imam ini supaya mereka sadari apa yang Tuhan percayakan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Demikian Tuhan memberkati juga para istri, supaya mereka juga boleh berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagai istri penolong. Sebagai istri penolong, bukan perongrong. Biar mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka hidup di dalam kebenaran-Mu ya Allah. Tutur kata mereka adalah tutur kata yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kebenaran. Sehingga mereka boleh menopang suami-suami mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka juga boleh mengasuh anak cucu mereka dengan takut akan Tuhan. Mereka boleh memberikan teladan-teladan yang benar untuk anak cucu mereka. Sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Berkati hidup rumah tangga ini Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Berkati juga anak-anak cucu kami di dalam pertumbuhan mereka, di dalam pendidikan mereka. Biarlah Bapa hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh takut akan Tuhan turun dalam kehidupan anak cucu kami ini ya Allah. Supaya mereka boleh menghormati orang tua mereka dengan sepenuh hati. Bukan hanya sekedar karena rasa takut, tetapi mereka sungguh-sungguh menghormati orang tua mereka Bapa. Dalam kondisi apapun, mereka akan menghargai orang tua mereka. Sebab firman Tuhan berkata, jikalau anak-anak menghormati orang tua, maka umur panjang ada pada mereka, hikmat Tuhan ada pada mereka. Biarlah itu terjadi kepada hidup anak-anak kami. Mereka dapat menggunakan waktu muda mereka ini, waktu mereka dalam bangku pendidikan dengan sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh fokus kepada pendidikan mereka ya Allah. Sehingga mereka boleh menggapai masa depan mereka dengan jelas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak hamba berdoa, setiap roh-roh yang mengganggu mereka, roh-roh pemberontakan, pemecah belah, yang bukan daripada Tuhan yang mengikat mereka, hamba ikat dan putuskan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba tolak keluar dari seluruh kehidupan anak cucu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar anak-anak kami sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Masa muda mereka bermakna bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan mereka dari semua pergaulan-pergaulan yang buruk ya Tuhan. Jauhkan mereka dari segala kehidupan mereka yang bebas, yang menghancurkan masa hidup mereka, masa muda mereka. Aku patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai masa muda anak cucu kami ini untuk memuliakan Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan berkati semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis kami. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, Engkau membuka jalan bagi semua usaha pekerjaan kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Allah. Kami punya pengharapan yang pasti. Karena Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Dan Engkau membela kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Demikian pagi hari ini Bapa. Hamba juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Tuhan memberkati 1 tahun usia baru yang diberikan kepada mereka. Biar semakin membuat mereka taat dan setia kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup mereka pergunakan untuk memuliakan Engkau. Untuk melayani Engkau dengan sepenuh hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati mereka yang dalam keadaan sakit, jasmani dan rohani. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa darah anak domba Allah memenuhi mereka saat ini. Yesus Kristus anak domba Allah, kasihanilah mereka yang sakit ini. Kasihanilah mereka yang sakit ini. Hamba minta kuasa-Mu turun bagi mereka saat ini. Menjamah seluruh tubuh, seluruh bagian tubuh mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua roh penyakit yang mengganggu mereka, yang mengikat mereka, hamba ikat dan putuskan dari kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama melepaskan kesembuhan turun bagi mereka pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Dan saudara terima kesembuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda sembuh kembali. Sakit penyakit terlepas dari kehidupanmu. Dan sembuh kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Anda. Sakit penyakit dicabut, diputuskan dari kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan yang terjadi bagi beberapa saudara hamba saat ini. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati makan, minum, obat-obat yang mereka konsumsi, Tuhan kuduskan. Jauhkan dari segala kesalahan kelalaian. Jikalau mereka ditangani oleh para medis, Tuhan kuduskan para medis juga. Supaya mereka boleh melayani dengan kasih Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati para medis pribadi mereka, rumah tangga mereka juga ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu turun atas wilayah kami ini. Biar segala roh-roh yang bukan daripada Tuhan, yang mengikat umat Tuhan, terikat dengan hal-hal yang berlawanan dengan Engkau. Roh mabok-mabokan, roh persinahan, perkelahian, pencurian, segala roh-roh yang berlawanan, yang melakukan, yang tidak memuliakan Engkau Bapa. Hamba ikat dan tolak, putuskan dari kehidupan umat Tuhan di wilayah ini, di Jalan Serayu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kebenaran firman Tuhan, kekuatan Tuhan, menyucikan, menguduskan, membawa hidup kami untuk memuliakan Engkau ya Allah. Biar wilayah kami ini menjadi wilayah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap lutut bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus Mesias. Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Yesus yang telah bangkit dari antara mati. Yesus hidup, memimpin, membawa kami terus dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada setiap kami yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pagi hari ini Bapa, hamba berdoa bagi seluruh kehidupan hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online pagi hari ini. Hamba berdoa menyerahkan hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodik Peter yang berada di kota Manokwari. Ya Tuhan, hamba minta urapan baru-Mu turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Otoritas wibawa Allah turun atas hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodik Peter. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kekuatan kuasa-Mu dia boleh mengasihi Engkau, melayani Engkau. Menjadi berkat kepada istri kekasih Ibu Desi Wesiri dan juga kepada anak-anak tercinta. Kepada orang-orang yang ia layani. Ia akan melayani dengan sebuah komitmen. Hanya bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Biar apa yang ia kerjakan Tuhan, dia tidak mencuri kemuliaan-Mu. Tapi dia akan melayani Engkau dengan jujur. Dia akan melayani Engkau dengan kerendahan hati. Dia akan melayani dengan sebuah komitmen ya Allah. Di mana dia akan menepati komitmennya kepada Engkau Bapa. Sekecil apapun yang ia katakan dengan mulut bibirnya akan ia kerjakan dengan sepenuh hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar pelayanannya sungguh menjadi sebuah kesaksian ya Allah. Bukan di tempat-tempat tertentu saja. Tapi dimanapun ia berada. Ia akan melakukan seperti apa yang Engkau mau ya Allah. Semua tugas pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Dia akan bekerja dengan disiplin waktu. Dia akan bekerja dengan kejujuran. Sehingga tahu persis mana menjadi miliknya dan mana yang bukan miliknya. Dia akan menggenapi itu semua Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kesehatan yang terbaik ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan melimpah atas pribadinya. Hidup rumah tangganya, anak-anaknya, istrinya, keluarga besarnya. Diberkati mereka dengan kesehatan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini Bapa. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Diana De Fretes, yang berada di kota Sorong. Hamba minta kasih Kristus turun atas hidup hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, pemeliharaan.
yang Engkau nyatakan kepada pribadinya, kepada keluarganya, kepada suaminya, Bapak Rocky, Alan Paulus, dan juga kedua anak tercinta, Yemima dan Reinhard. Bapak, terima kasih juga kesembuhan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu, Ibu Diana De Freitas. Tuhan pimpin mereka terus di dalam kebenaran demi kebenaran, bahwa mereka hidup untuk melakukan apa yang Engkau mau, ya Allah, sehingga mereka menikmati segala janji-Mu dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Berkati seluruh tugas, pekerjaan, usaha, bisnis mereka. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak mereka dalam bangku pendidikan, ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan-Mu nyata atas mereka siang dan malam. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu, Ibu Diana De Freitas yang berada di kota Sorong. Demikian pagi hari ini hamba berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan, hamba minta kasih Kristus turun atas hidup hamba-Mu ini. Jamah ia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kasih-Mu turun memenuhi hidupnya. Kasih-Mu akan tercurah dari kehidupannya, menjadi berkat kepada anak cucunya, menjadi berkat kepada orang-orang yang ia layani, dan hidupnya senantiasa memuliakan Engkau, Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mati bagi dia. Engkau yang memakai hidupnya untuk memuliakan Engkau, dan kemuliaan-Mu nampak dari hidupnya. Terima kasih Bapa, beri kesehatan yang terbaik kepadanya. Biarlah damai, sejahtera, sukacita melimpah dalam kehidupan hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hamba-Mu tetap taat dan setia kepada firman-Mu, ya Allah. Dan membagikan kasih-Mu kepada banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapak, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Sentianur Sagala, yang berada di kota Manokwari. Bapak, hamba minta kasih Kristus turun atas hidup hamba-Mu ini. Kasih-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan, melimpah dalam hidup hamba-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah otoritas baru, kuasa baru, kekuatan baru, hati yang baru tulus melimpah-limpah dalam kehidupannya, sehingga dia boleh bersyukur atas segala sesuatu yang ia terima daripada Engkau, ya Allah. Dan apa yang ia terima daripada-Mu Tuhan tidak berhenti pada dirinya, tapi ia akan bagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Pakai hidup hamba-Mu ini untuk memuliakan Engkau setiap saat, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan-Mu nampak dari hidupnya, dan hidupnya memuliakan Engkau. Bapa, berkati pribadinya, menjadi berkat bagi keluarga besarnya, keluarga Sagala, dimanapun berada. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Diberkatilah mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan memberkati semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan mereka diberkati dengan keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Bapa, terima kasih, berkati hamba-Mu spesial di tempat tinggalnya. Berkati semua keluarga yang berada bersama-sama dengan hamba-Mu. Ibu Sentinar Lubis dan keluarganya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kerendahan hati kepada hamba-Mu ini, Ibu Sentinar Lubis dan keluarganya, untuk senantiasa tunduk dan taat kepada firman-Mu, memuliakan Engkau setiap saat. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar damai sejahtera turun atas mereka, sehingga mereka akan melihat mujizat Tuhan terjadi atas mereka, kesembuhan turun atas mereka pada bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan Ibu Sentinar Lubis dan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan. Kasih-Mu senantiasa melimpah atas keluarga ini.
Dan Tuhan hamba tetap berdoa, Tuhan memberkati hambamu, Ibu Sentianur Sagala, dalam semua pelayanannya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi hambamu Bapak Pendeta Niko Arwam yang berada di Rendani, Manokwari, selaku gembala jemaat Allah baik. Tuhan memberkati hambamu. Hamba minta kasih Kristus turun bagi hambamu pagi hari ini. Terima kasih Kristus itu dalam hidup hambamu ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hambamu Bapak Pendeta Niko Arwam di dalam semua tugas pekerjaan pelayanannya. Diberkati Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu yang telah terbukti di atas kayu salib itu turun berlimpah-limpah atas hidup hambamu. Bahkan bagi istri kekasih Ibu Betty, dan juga kepada anak-anak tercinta, baik ada di Manokwari maupun di luar Manokwari. Kasih itu terus melimpah atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan kuasa Tuhan, otoritas Tuhan terus ada bagi hambamu dan keluarganya. Dan biarlah itu terus mereka bagikan juga kepada orang-orang yang mereka layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati apa yang menjadi kebutuhan mereka hari ini, apa yang menjadi pergumulan mereka hari ini. Tuhan menjawab mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa supaya Tuhan menambah jumlah bilangan kelipatan jemaat yang dipimpin hambamu ini. Berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah itu bagi mereka. Gereja Allah baik menjadi berkat kepada banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Berkati hambamu untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih. Hamba juga berdoa kepada hambamu pagi hari ini. Bapak Freddy Nampasnea yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hambamu. Bahwa hidup hambamu terus memiliki sebuah komitmen yang tegas, yang jelas kepada pribadimu ya Allah. Sehingga hidupnya senantiasa memuliakan Engkau ya Allah. Hidupnya takut akan Tuhan. Hidupnya tunduk dan taat kepada firman-Mu ya Allah. Dan biar segala kebenaran firman yang telah ia dengar bukan berhenti pada telinganya saja. Tetapi dia akan membagikan itu juga kepada banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya, menjadi berkat kepada anak cucunya, menjadi berkat kepada keluarga besar Nampasnea dimanapun berada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih, berkati semua tugas pekerjaan daripada anak-anak mereka, spesial kepada anak kekasih Freddy, dari anak Bapak Freddy Nampasnea, anak Rido Mark Fredom Nampasnea yang sedang mengikuti pendidikan perwira kepolisian di Sukabumi. Tuhan memberkati, beri kesehatan yang terbaik kepada hambamu ini, berikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan, sehingga ia akan mengikuti pendidikan dengan benar dan berhasil dengan nilai-nilai terbaik dalam nama Yesus. Tuhan pelihara kesehatannya selama dia mengikuti pendidikan dengan terbaik. Terima kasih Bapa, kasih-Mu turun atas hidup hambamu Bapak Freddy Nampasnea di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidupnya sungguh memuliakan Engkau dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hambamu Ibu Ripka Maryam yang berada di kota Yogyakarta. Tuhan memberkati hambamu ini. Bawa hidup hambamu ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup senantiasa memuliakan Engkau ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Engkau yang memanggil dia bersama dengan suami kekasih Bapak Pendeta Edi Renyaan untuk menjadi hamba-hambamu
untuk taat dan setia melakukan apa yang Engkau mau. Biarlah terus mereka kerjakan dengan sekuat tenaga mereka. Dan apa yang mereka lakukan, Tuhan perhitungkan semuanya itu. Urapan baru turun bagi mereka pagi hari ini. Otoritas Tuhan, wibawa Tuhan turun bagi mereka saat ini. Bahkan kesehatan yang terbaik turun bagi mereka. Sehingga hidup mereka memuliakan Tuhan. Berkati setiap pribadi mereka. Berkati anak-anak mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada kedua hamba-Mu. Spesial kepada Ibu Ripka, Tuhan berkati. Proses kesembuhan, kekuatan terus Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu. Sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesetiaan yang terus dibuktikan lewat kebenaran firman yang ia tekuni dan ia lakukan. Tuhan membayar dengan kasih-Mu kepada mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah hamba-Mu diberkati untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini Bapak. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Christian Patiran, bersama dengan Ibu Kekasih, Ibu Uce, Lololuan. Tuhan berkati mereka yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini. Bawa kedua hamba-Mu untuk tunduk dan taat kepada firman-Mu. Hidup melakukan apa yang Engkau mau setiap saat ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bapa, berikan kekuatan-Mu. Otoritas baru Tuhan turun bagi hamba-Mu ini. Wibawa Tuhan terus ada dalam kehidupan hamba-Mu ini ya Allah. Sehingga apa yang mereka kerjakan dalam tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka. Pelayanan-pelayanan mereka kerjakan dengan kekuatan daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Lindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan berkati semua yang mereka tangani dengan baik. Berkati anak-anak, berkati cucu-cucu mereka, dan berkati setiap orang yang mereka layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kesehatan terbaik Tuhan nyatakan bagi mereka siang dan malam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Demikian pagi hari ini, hamba berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Kristom Kapisa, yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, selaku gembala jemaat GPHI, jemaat Victory, Reremi. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Biarlah hidup hamba-Mu yang telah Engkau tentukan sebagai alat-Mu diberkati dengan otoritas, dengan wibawa, dengan kuasa-Mu ya Allah. Sehingga pelayanannya sungguh memuliakan Tuhan. Berkati pribadinya, menjadi berkat kepada istri kekasih Ibu Yuliana Hai, dan juga kepada anak cucunya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, beri kesehatan yang terbaik bagi mereka semua. Spesial kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Kristom Kapisa. Kesehatan terbaik melimpah atas hidupnya. Sehingga hidupnya terus memuliakan Engkau dari waktu ke waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Berkati semua jemaat yang dipimpinnya. Tuhan buat jemaat yang berkembang. Menjadi berlipat kali lipat dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Tuhan memberkati. Roh takut akan Tuhan senantiasa diturunkan kepada jemaat yang dipimpinnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya untuk fokus kepada apa yang Engkau mau. Biarlah ia melepaskan dirinya dari hal-hal yang tidak berkenan. Menjauhkan dirinya daripada waktu-waktu yang terbuang percuma. Biar dia fokus hanya kepada Engkau saja Bapa, untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab rencana-Mu indah atas hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati semua apa yang Ia kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba tetap berdoa untuk semua pemirsa dimanapun berada. Tuhan memberkati hamba-hambamu. Tuhan berkati semua pribadi mereka, hidup rumah tangga mereka, semua tugas pekerjaan-pekerjaan mereka, usaha bisnis, bahkan semua pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan turut campur tangan, buat berhasil adanya bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, hamba mohon belas kasihan-Mu tercurah juga bagi Bapak Suratno Ratno yang berada di daerah Mojayan, Klaten, Jawa Tengah. Berkati pribadinya, berkati hidup rumah tangganya, berkati usaha bisnis pekerjaan pelayanan, diberkati dengan hal yang terbaik dalam nama Yesus. Berkati kesehatannya juga senantiasa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur buat pagi hari ini. Amin. Baik, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan yang mempunyai kerjaan ini, Tuhan yang mempunyai segala sesuatu, Tuhan yang mempunyai hidup ini, memberkati kita semuanya. Tetap percaya, tetap tekun dalam kebenarannya. Ingat, Tuhan sangat mengasihi saudara. Ia telah buktikan dengan Ia mati di atas kayu salib saat kita masih ada dalam lumpur dosa. Dan Dia senantiasa memberkati saudara dan saya. Komitmen yang telah kita buat harus kita mempertahankannya dengan benar bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Tetap semangat saudara-saudaraku, tetap mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Salam, salam MDC.